Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mudah-mudahan pagi ini kita menyelesaikan surah Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah atau surat Al-Mawaddah. Walaupun sudah kita bahas satu ayat kemarin, sambil kita sempurnakan ya, yaitu kita ada di paragraf terakhir, yaitu 10, 11, 12. Tapi ayat 13 sebetulnya berdiri sendiri. Harus diingatkan kembali, jangan membayangkan surat Al-Mumtahanah itu sistematik, karena ayat pertamanya saja itu bukan yang turun lebih dahulu dibanding ayat berikutnya. Jadi kalau boleh dikatakan acak adut menurut kita ya, tapi menurut Allah tidak, karena sekali lagi Al-Quran itu bukan karya ilmiah, bukan juga buku cerita. Nah, kita akan berada di paragraf terakhir. Kemarin sempat kita bahas, memang setiap kali kita membahas Al-Mumtahanah ayat 10 selalu terjebak pada boleh tidak punya pasangan non-Islam. Padahal tema pokoknya tidak pernah berubah. Jadi kaidah dasar yang tidak pernah berubah itu adalah sepidolan. Titik poin surat Al-Mumtahanah itu ada dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer adalah aduwullah aduwuna, musuh Allah adalah musuh kita. Itu pokok. Yang sekundernya adalah loyalitas kita hanya kepada
yang mengamankan kita ke akhirat. Itu loyalitas kita. Nah, sekarang sekunder, yang primer. Dalam keadaan normal orang wajib sholat Jumat. Dalam keadaan normal ya. Kaidah pokoknya sholat Jumat itu berjamaah. Itu kaidah pokok. Dalam keadaan tidak normal maka ada solusi, ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Boleh tidak berjamaah. Berarti bukan sholat Jumat lagi. Iya, bukan berjamaah lagi. Ketemunya sholat duhur. Jadi dalam hukum Islam tidak ada yang buntut. Tidak. Setiap ada kaidah usul atau pokok pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusi. Sholat itu harus dilaksanakan dengan qaimah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau tidak bisa ya boleh sambil qaidah, duduk, mungkin karena dengkulnya keseliu. Kaidah pokoknya berdiri. Kalau nggak bisa boleh duduk. Duduk juga nggak bisa karena ada sudun bisul, maka boleh dengan berbaring. Nah, inilah yang jadi masalah. Kaidah pokoknya aduhullah aduhuna, musuh Allah itu harus jadi musuh kita. Dalam situasi tidak normal bisa nggak jalan ini. Tidak normal. Itulah kenapa kemarin sempat secara sepintas kita bahas. Nanti sebelum kita kaji lagi lebih rinci, kendati pun surat Al-Mumtahanah ayat 10 pada saat itu berarti kapan itu? Al-Mumtahanah ayat 10 pada saat itu sebelum Fathul, pada saat itu tidak dapat ditolerir kecuali kaidah pokok ini. Tapi faktanya nanti akan kita kaji di surah Al-Baqarah berbeda lagi, lebih lebar lagi, yaitu dengan istilah wala tunkihul musyrikati. Musyrikat itu siapa? Kata Ibnu Umar itu siapa? Anaknya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, tidak pernah aku lihat umat yang paling musyrik kecuali orang Nasrani ketika menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhannya. Berarti orang Nasrani masuk tuh di al-musyrikat. Sehingga di zaman Ibnu Umar surat Al-Mumtahanah ayat 10 diangkut, dikawinkan dengan surat Al-Baqarah ayat 221. Lebih lebar lagi. Tidak boleh aja
wanita muslim punya suami non Islam. Tapi lihatlah faktanya pada kurun akhir di Al-Maidah ayat 5, bukan hanya makanan yang binatang yang disembelih oleh orang kafir yang halal dimakan, tapi perempuan suci belum pernah dizinai yang non Islam boleh. Ingat, boleh. Gimana itu kalimatnya itu surat Al-Maidah? Ini ya. Setelah Allah menjelaskan bahwa sekarang kata Allah sembelihan orang kafir boleh dimakan. Sebelumnya boleh enggak? Tidak boleh. Ya, karena aduullah aduun. Tapi nanti dulu, lihat dulu, itu si kafir. Kafir itu apa itu? Judul film Malaysia. Malaysia apa Indonesia ya? Ada Sujiwo Tejonya itu ya, Indonesia. Itu si kafir pada waktu menyembelih baca-baca enggak? Kehalalannya kalau enggak baca-baca. Jadi kayak robotik lah, kayak mesin aja. Tapi kalau membaca sesuatu, berarti kalau Nasrani kita Bismillah ya, berarti Nasrani apa istilahnya kalau bahasanya Bismillahnya Nasrani? Saya belum pernah sih agama Nasrani. Demi apa? Pakai demi ya? Bukannya begini-gini tuh demi Bapak ya benar? Bapak Ibu Bapak. Berarti kehalalannya yang mana? Sebagai manusia, karena nggak baca-baca. Tapi kalau baca-baca menjadi tidak halal. Begitu juga Yahudi. Yahudi pakai omongan apa? Jadi tapi statusnya boleh. Berarti boleh itu apa itu? Enggak. Sebelumnya tidak boleh, lalu boleh. Ya kita rubah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fal ana fazuruha. Sebelumnya kalian nggak boleh loh ziarah. Kenapa nggak boleh ziarah? Merusak akidah. Berarti yang tidak boleh ziarahnya pengrusak akidah. Bagus, merusak akidah. Setelah diamati oleh Nabi, sudah bagus akidahnya. Fal ana fazuruha. Boleh bagi yang tidak berdampak buruk pada kita, tapi bagi yang berdampak buruk pada kita tetap nggak boleh ziarah. Paham ya tuh? Yang tidak berubah apa berarti?
merusak akidah. Dulu sembelihan orang kafir haram, sekarang boleh. Berarti artinya dalam keadaan darurat boleh. Yang utama apa berarti? Sembelihan orang Islam. Jadi kalau ada dua pilihan, satu sembelihan orang Islam, satu sembelihan orang kafir yang tidak dibaca-baca sesuatu, berarti yang dimakan yang mana? Islam. Yang Islam. Karena statusnya ini boleh. Yang binnya. Nah sekarang kita balik. Kata Allah wal muhsana. Itu apa di situnya itu? Dan nah, tadi sembelihan. Dan sekarang kamu boleh mengawini perempuan. Lihat urut-urutannya. Mana dulu, daging orang Islam apa daging orang kafir? Daging orang Islam. Kata Allah, perempuan muslim dulu. Perempuan muslimat ya. Perempuan mukminat dulu dikawini. Kalau nggak ada, boleh. Kalau nggak ada, jadi tolong pahami ayat ini nggak pernah dihapus. Saya nggak pernah berani mengatakan menikahi ahlul kitab itu haram. Nggak pernah dibusak ayatnya. Adapun praktek beragama kita di Indonesia haram. Itu Jumhur Ulama Indonesia. Jadi praktek beragama kita sebagaimana dituangkan di Undang-Undang Perkawinan tahun 74 pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang didasarkan oleh agama pemeluknya. Berarti tidak pakai agama boleh nggak? Nggak boleh. Kalau lintas agama pakai agama mana? Nggak bisa. Berarti boleh nggak perkawinan beda agama? Nggak boleh. Pakai undang-undang perkawinan tahun 74 berdasarkan fatwa MUI bahwa pernikahan beda agama di Indonesia haram karena banyak pilihannya perempuan mukminah. Aneh aja kalau nggak ketemu perempuan mukminah untuk dikawin di Indonesia. Tapi kalau di suatu daerah tidak ada perempuan mukminat, mau kawin sama siapa coba? Mau sama kambing? Lihat Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah. Ya, jadi ayat ini jangan ditarik ke Indonesia, dudukan dulu, baru kita bicarakan di Indonesia. Karena faktanya ayatnya ada. Selalu timbul perdebatan, Ustaz, ahlul kitab dulu dengan sekarang beda. Tidak pernah diketemukan hadis tentang perbedaan ahlul kitab itu. Itu bebisaan intelektual, bebisaan saya sebagai ustaz, nggak pernah ada. Karena dari dulu sampai sekarang sama-sama ahlul kitab tuh. Apa yang sama? Sama kafirnya. Apakah ahlul kitab dulu tidak lebih kafir dari sekarang? Ayo, siapa yang bisa ngejawab? Apakah ahlul kitab di zaman Nabi tidak lebih kafir dari ahlul kitab sekarang? Sama aja kafirnya. Kafir itu 0,1 maupun 100 sama. Jadi siapa yang mengatakan argumentasi ahlul kitab sekarang beda dari ahlul kitab dulu? Karena begitu Al-Quran itu turun, Injil yang asli sekalipun habis.
Saya termasuk tidak pernah setuju argumentasi ahlul kitab dulu beda dengan sekarang. Nggak ada beda. Justru Nabi memerangi ahlul kitab dahulu. Itu ya. Kalau kita mau menegakkan, melindungi umat Islam, pakailah cara berpikir MUI pada waktu menerbitkan fatwa bahwa di Indonesia terlalu banyak pilihan dan tidak akan pernah habis perempuan Islam itu. Tidak akan pernah habis. Hanya orang yang ditutup mata hatinya yang memilih wanita kafir. Banyak di Pontang aja banyak yang nggak kebagian suami. Itu Pontang, belum Tirta Yasa. Nah, kita teruskan di paragraf terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat. Hei orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil Nabi Muhammad dan kawan-kawan di Madinah. Sudah pasti Nabi Muhammad jagonya dalam hal beriman. Tapi tetap kata Allah, Allah ingin membuktikan keimanan umat Islam di Madinah, ingin membuktikan keimanan orang Islam di Madinah. Selalu kalau setelah ada alladzina amanu, belakangnya itu tantangan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau ngaku beriman, buktikan imanmu. Puasa. Berarti kalau nggak puasa cuma pernah iman dan tidak beriman lagi. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah, perhatikan di sini. Tantangannya adalah idza ja'akumul mu'minat muhajirat. Apabila datang perempuan dari Mekah ke Madinah, famtahinuhunna, maka ujilah mereka. Allahu a'lamu biimanihinna, sedangkan Allah Maha tahu siapa perempuan-perempuan dari Mekah yang hijrah ke Madinah itu yang paling baik imannya. Saya tanya sekarang, tantangan untuk membuktikan keimanan yang mana? Menguji apa yang mana? Menguji keimanan itu Pak Panti. Ayo siapa lagi? Justru tantangannya adalah di wallahu a'lamu biimanihinna. Ingat, Allah itu tahu kok siapa perempuan-perempuan mukminat yang kabur dari Mekah ke Madinah yang paling serius imannya. Jangan coba-coba tidak objektif pada waktu menguji. Ya, kalau kamu memang mengaku beriman, objektif. Jangan tidak jujur pada waktu memberi skor penilaian uji kompetensi keimanan itu. Jadi tantangannya adalah kalau kita itu mengaku beriman, objektiflah pada waktu menguji, karena Allah tahu kok siapa yang paling kompeten. Coba lihat di ayatnya itu kan ada nyempil, ada nyempil itu apa itu? Nyelap. Iya benar, udah lama nggak dengar kata nyelap ya. Nyelap, ada yang nyelap. Allahu a'lamu biimanihinna, nyelap kan? Padahal itulah jawabannya. Jadi jangan coba-coba tidak percaya Allah tuh tahu semuanya. Allah tahu, karena Allah tahu pada waktu kita menguji siapapun, peserta ujian, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan,
itu harus menghadirkan Allah. Allah lagi menjadi dewan pengawas kita, menjadi pengawas. Maka menjadi berbeda antara orang beriman dengan tidak beriman pada waktu menguji. Nah, kasusnya yang diuji adalah soal perempuan yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ibu-ibu, ini bukan peristiwa baru. Sebelum perjanjian Hudaybiyah diteken, sudah pernah dan sering perempuan-perempuan dari Mekah kabur untuk memelihara keimanannya, kabur ke Madinah, tapi nggak pernah dipersoalkan karena belum ada perjanjian Hudaybiyah. Kita ingat ada Ummu Salamah, berarti ibunya si Salamah. Salamah itu lelaki. Seorang ibu punya anak laki-laki namanya Salamah, sehingga ibunya disebut Ummu Salamah, bapaknya disebut suaminya Abu Salamah. Mereka akhirnya ingin menyusul Rasulullah ke Madinah. Sampai tengah perjalanan dicegat oleh keluarganya. Dua keluarga, ada keluarga Ummu Salamah, ada keluarga Abu Salamah. Akhirnya cekcok, dibuat kesepakatan, boleh kalian menyusul Rasulullah ke Madinah, tapi salah satu. Maka diambil kata putus oleh Abu Salamah, suaminya, Wisno arikonanlah kakang di sini Madinah, sinong di Mekah bela, daripada diurusan nih keluarga besar. Karena ancamannya ngeri. Ini ancaman agama, bisa dibunuh, dianiaya segala. Demikianlah akhirnya Abu Salamah menempuh perjalanan seorang diri, menyusul baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang sudah lebih dahulu sampai di Madinah. Hatinya tidak bisa menerima situasi ini. Ummu Salamah menangisi keadaan. Diceritakan sepanjang setahun itu, bayangkan setahun, setiap pagi berangkat dari rumahnya, Ummu Salamah mendatangi tempat titik perpisahan itu, ngelamun aja. Kalau sore sudah datang, mau gelap pulang, pagi berangkat lagi ke titik perpisahan dengan suaminya, pulang lagi, besoknya berangkat, ngelamun lagi, pulang lagi. Luar biasa bertahan kegiatan itu setahun. Sudah banyak orang yang merisaukan, kayaknya Ummu Salamah edan, keedanan laki. Kita harus lihat ibu-ibu, bapak-bapak, peristiwa hijrah itu peristiwa yang berat benar. Tidak semua sukses suami istri itu berangkat ke Madinah. Ada yang cuma suaminya, karena istrinya punya keluarga besar yang kuat, ditahan. Nah, akhirnya Ummu Salamah dengan izin Allah didatangi seorang yang kafir. Ditanya, apakah engkau pengen ke Madinah? Iya, saya pengen menyusul suami saya dan bergabung bersama Rasulullah menegakkan keimanan saya. Kalau kamu percaya, saya akan antar kamu. Luar biasa diceritakan dalam riwayat itu. Ini lelaki kafir punya akhlak, punya sopan santun. Jadi kalau lagi perjalanan, Ummu Salamah yang naik kendaraan, si kafir ini yang jalan. Capek, maka berpisah. Ummu Salamah lebahan, si kafir itu pisah, sehingga nggak melihat apa yang dilakukan Ummu Salamah sampai ke Madinah dan bertemu suaminya, lalu pulang.
tidak ada perintah untuk diuji karena belum ada perjanjian Hudaybiyah. Tapi sekarang ada perjanjian Hudaybiyah. Orang Mekah yang ke Madinah wajib dikembalikan ke Mekah, tapi sebaliknya orang Madinah yang terperangkap di Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Hari itu diantaranya Ummi Kulsum kabur karena suaminya tidak juga masuk Islam, yaitu siapa suaminya itu kemarin? Amr bin As, belum masuk Islam waktu itu. Kabur, dikejar oleh keluarganya, keluarga Amr bin As dan juga keluarga istrinya Ummi Kulsum, sampai di Madinah. Maka turunlah ayat ini. Sekarang sudah berubah, kata Allah. Kemarin mah boleh hilir mudik, sekarang khusus yang perempuan, yang lelaki wajib kembalikan ke Mekah, yang perempuan tes dulu. Kalau dapat sertifikat maka beri suaka, beri perlindungan. Nah, terjadi pada kasus Ummi Kulsum. Maka ditanyalah 3 pertanyaan. 1, apakah engkau kabur dari Mekah karena jengkel pada suami kamu? Tidak, saya tidak ada masalah dengan suami. Apakah kamu pindah dari Mekah ke Madinah karena murni cari daerah baru, bosan di Mekah, tidak ada pertanian? Tidak, saya mencari ridha Allah. Yang ketiga, apakah kamu berangkat ke Madinah dari Mekah itu karena keimanan kamu? Sampai 3 itu 1 nggak lulus saja, nggak dapat sertifikat. Harus 3 pertanyaan yang lulus. Ternyata Ummu Salamah lulus, Ummu Kulsum lulus. Maka kata Rasulullah, qad bayatuki. Maka kata Rasulullah, qad bayatuki. Tapi cuma ngomong, kalaman, tidak ada jabat tangan, nggak ada. Maka kata Aisyah, di luar Ummi Kulsum banyak juga di bawah perjanjian Hudaybiyah itu perempuan-perempuan mukminat kabur yang kemudian tidak bisa ditarik oleh keluarganya ke Mekah lagi karena lulus ujian. Tapi sepanjang dibaiat oleh Rasulullah itu, Rasulullah wallahi la massak, ya, demi Allah kata Aisyah, tangan Rasulullah la massak, sama sekali tidak menyentuh, qattu sama sekali kulit perempuan yang dibaiat. Selama membaiat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayatuki kalaman. Rasulullah hanya mengatakan, dengan ini kamu saya baiat, hanya ngomong. Jadi kapan itu ada video rame ada perempuan dibaiat pakai jabat tangan, itu di mana ya? Belum lama kok, sekitar bulan ini. Ya bukan baiat, ada perjanjian. Enggak ada di tradisi Islam bersentuhan itu, enggak ada. Dan akhirnya Ummi Kulsum lulus. Ya, Ummi Kulsum lulus, keluarganya protes. Maka kata Rasulullah, kali ini kalian nggak bisa ngambil perempuan mukminah yang lulus ujian. Jadi di sini kan kalimatnya famtahinuhunna, imtihan. Ingat nggak kalau di madrasah ada imtihan, ulangan, ujian.
Sekarang nggak bisa kalian dengan seenaknya ngambil perempuan yang kabur dari Mekah ke Madinah untuk ditarik paksa lagi kembali ke Mekah. Kenapa? Ini kan ada perjanjian Hudaybiyah. Kata keluarganya nggak bisa, karena tidak pernah diatur soal perempuan. Kan di poinnya nggak ada kan? Wah enggak, ini kan berlaku umum, nggak bisa. Karena terjadi keributan, maka Nabi Muhammad menjawab, ini sudah perintah Allah. Dalam penjelasan tafsir biasanya dikatakan Allah merusak perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang merusak perjanjian Hudaybiyah. Itulah yang kemudian menjadi dasar pokok dari surat Al-Mumtahanah sebetulnya. Jadi bukan perempuan diuji musibah, bukan. Perempuan yang lagi ikut ukom, uji kompetensi, Al-Mumtahanah, ya. Perempuan yang lagi ikut uji kompetensi. Ini nggak sembarangan, karena Allah mengawasi. Kenapa? Karena efeknya berbahaya. Dari mana taunya? Di ayat berikutnya, perempuan yang lulus imtihan itu boleh dinikahi siapapun sahabat yang ada di Madinah. Boleh dinikahi, bahkan tanpa mas kawin dulu nggak apa-apa. Maka harus benar-benar tidak boleh meleset, tidak boleh main-main, tidak boleh subjektif. Jangan-jangan dewan pengujinya wikma dulur kita tak ketiakan sekore. Jangan. Wallahu a'lamu biimanihinna. Allah tahu dan paling tahu siapa yang paling bagus kadar keimanannya. Maka lanjutan ayat Al-Mumtahanah 10 adalah bagian dari efek ujian itu. Fasilitas yang diterima adalah, kita teruskan, fa in alimtumuhunna, kalau engkau kalian hai Muhammad dan para sahabat sudah tahu tentang mereka siapa yang beriman, siapa yang enggak, mukminatin, fala tarji'uhunna ilal kuffar, berarti bertolak belakang dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka jangan mau kalau ada keluarganya meminta kembali perempuan itu ke Mekah. Tahan. Lahunna hillul lahum. Tuh efek ujian. Kapan perempuan mukmin itu lahunna? Pada saat itu, setelah dinyatakan sampai di Madinah betul-betul ini orang beriman, bukan korban KDRT. Paham kan? Ya. Lahunna hillulahum. Hari ini setelah sertifikat dikeluarkan, maka mereka itu Umi Kulsum dan yang lain yang lulus uji kompetensi keimanan, lahunna hillulahum, tidak halal lagi buat suaminya yang masih kafir. Berarti otomatis cerai. Boleh nggak cerai otomatis karena KDRT dari suami kafir? Tidak. Jadi ini kan tadi uji kompetensinya dalam riwayat Ibnu Abbas ada 3. 1, kamu kabur dari suami karena kesal ke suami. Enggak. 2, kamu kabur dari Mekah karena boring di Mekah. Enggak. Ada 3 itu kan. Walahum yahilluna lahunna. Sebaliknya, itu suami-suami kalian yang kafir hari ini, detik ini, sudah tidak halal lagi bagi kalian. Namun secara umum ayat ini adalah pertama kali mengatur sudah tidak boleh lagi ada perempuan mukminat punya suami kafir. Pertama kali. Nah, pertama kali ya. Berarti the first ya.
Berarti sebelumnya ada nggak perempuan mukminat yang punya suami kafir? Hah? Ya banyak, orang Islam datangnya kan setelah mereka punya suami istri. Abu Bakar pada waktu masuk Islam udah punya istri belum? Umar bin Khattab udah. Ya. Anaknya Rasulullah kafir. Berarti ada fakta sebelum ayat berapa nih? 10 ya. Ada pasangan suami istri, mungkin salah satunya muslim, salah satunya kafir. Tapi hari itu berakhir. Ya, berakhir. Ini menandai pernikahan pada masa kafir sah, tidak perlu tajdidun nikah. Ingat tuh ya, tidak perlu tajdidun nikah. Contoh, akhirnya suami istri yang kafir bersyahadat kepada Rasulullah, dua-duanya masuk Islam, perlu mengulang pernikahan enggak? Tidak. Ingat-ingat dulu nih ya. Timbul masalah kedua dan masalah ketiga. Satu, kalau salah satunya keluar Islam, berarti murtad. Gimana itu? Otomatis pakai ayat 10 enggak? Otomatis cerai. Memang contohnya bukan murtad, tidak mau masuk Islam. Iya kan? Suaminya belum mau bersyahadat. Berarti asalnya kafir enggak? Kafir. Kalau jumhur ulama otomatis cerai. Kenapa harus otomatis? Karena hukum dasar cerai tidak pernah berubah sebetulnya. Harus ada masa iddah. Nggak pernah berubah. Harus ada masa iddah hukum cerai. Ya. Tapi dalam kasus murtad, bagi jumhur ulama keadaannya tidak normal, sehingga tidak diperlukan masa iddah. Pertanyaannya, yang mensertifikat orang itu tidak Islam siapa? Nah, ini imtihan masalah. Nah, kita teruskan dulu. Khusus Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di mana? Salah, di Bangdes. Itu masjid ya. Tunggu masa iddah. Selama masa iddah, istri boleh merayu suaminya agar kembali pada Islam. Apabila suaminya kembali pada Islam, ingat kembali pada Islam. Berarti kalau sebelum Al-Mumtahinah 10 masuk Islam, maka tidak perlu tajdidun nikah. Ya, otomatis bisa meneruskan pernikahan. Kata Imam Syafi'i, sampai masa iddahnya habis tetap aja kafir. Maka begitu habis masa iddah, otomatis orang lain bisa mengawini. Nah, kasus ini akan membedakan dengan praktek di
Al-Mumtahanah 10. Kalau ini otomatis demi hukum. Kalau yang Al-Mumtahanah otomatis karena kekuasaan Madinah. Berarti si suami dipaksa mencerai istri. Rugi nggak suaminya? Rugi, kembalikan mas kawinnya. Tuh ya, kembalikan mas kawinnya. Ini hebatnya Islamnya. Walaupun kafir tidak jijik hati. Ini keluar Islam. Sekarang tes ketiga. Salah satunya masuk Islam sekarang. Ada suami istri kafir, salah satu masuk Islam, maka sama seperti ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa syahadat seorang suami atau istri itu menggugurkan hubungan perkawinan yang sifatnya kafir tanpa menunggu masa iddah. Syahadatnya itu, misalnya istrinya datang kepada MUI, wahai bapak-bapak MUI, Islamkan saya udah nggak dapat dukungan dari suami, nggak apa-apa, maka otomatis gugur memberikannya. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i, tunggu dulu, tunggu masa iddah. Maka MUI membuat skenario, membuat tim agar selama masa iddah merayu suaminya yang belum juga mau bersyahadat agar masuk Islam. Kalau suaminya masuk Islam, menyusul istrinya, maka pernikahan diteruskan tanpa tajdidun nikah. Inilah dasar-dasar Al-Mumtahanah 10. Ya, beda settingnya dengan yang kita maksud dengan perkawinan sekarang. Ya. Ada yang mau nyoba kasus ketiga? Nggak ada, ya udah. Kafir kalau pakai Al-Mumtahanah ayat 10, istilah generiknya kafir, berarti tidak Islam. Kalau pakai Al-Baqarah 221 lebih ekstrim, al-musyrikah. Tuh ya, lebih ekstrim. Kalau Al-Maidah lebih soft. Nah, kita teruskan karena di ujung ayat ini ada yang menarik. Wa atuhum ma anfaqu. Karena kepemimpinan Rasulullah memberikan suaka politik setelah si perempuan itu lulus uji kompetensi keimanan, maka ada resiko suaminya kendati pun kafir dirugikan, investasi pada istrinya kan hilang. Maka kata Allah, jangan coba-coba merugikan orang lain sekalipun kafir. Ayo ganti itu investasinya. Nah, ini debatable. Ada yang mengatakan anfaku itu mahar, tapi ada yang mengatakan anfaku itu mahar plus nafkah. Maka nanti Nabi membentuk tim, memanggil suaminya. Suami dipanggil, kamu suaminya Ida? Iya saya Manar, suami Ida. Istri kamu kabur? Iya saya tahu. Berapa kerugian kamu? 2 miliar. Maka diganti 2 miliar. Kalau bukan karena keimanan dan mengharap ridha Allah, nggak mau nikahin perempuan miskin, Pak. Tapi luar biasa para sahabat mau menikahi. Tapi kan sama, mereka perantauan, belum punya uang. Kata Allah, tunggu ya, nanti kalau dapat ghanimah bayar itu. Artinya apa itu?
Ghanimah yang ada di surah apa itu Al-Hasyr ya, dibagi 1/5 sebagainya, itu pembagiannya lebih dahulu dibagi hutang mahar. Tuh, setelah dibagi hutang mahar, sisanya dibagi itu yang Al-Hasyr. Oh hebat ya kalau zaman Nabi. Waduh, Pak Tante nggak akan takut ngawinin janda kalau zaman Nabi. Semangat. Karena negara hadir membayar itu. Jadi sama dengan harta waris deh kan, biar utang DP sisanya bagi waris. Ghanimah juga dulu sama. Apa artinya itu Pak? Artinya hak orang kafir sekalipun lebih diutamakan. Nggak boleh punya pikiran wong Cina ke rampok be, nggak boleh. Dilindungi Allah. Lamun torogan ke sepapa wong Cina gitu, torogan kelebihan. Jadi kalau meninggal suaminya di medan perang itu nggak dapat maharnya. Suaminya Ganti maharnya itu. kan yang mau ditunaikan yang kafir. Kan udah dikawin, belum bayar maharnya. Kan dikaanu menjadi hutang negara. Oh, tetap dibayar. Pokoknya jangan coba-coba ngawin janda kalau tidak di negara Islam. Jadi tetap dibayar oleh negara. Negarawi, jangan takut. Makanya aduh, kita ini sayang negara Republik Indonesia ya. Santoni. Terus pokoknya ini Indonesia maja alaman wahyu bilah. Pakai mesin terlantar dipelihara oleh negara. Dah, akhirnya faktanya timbul problem. Di Madinah banyak perempuan tak berdaya, tapi imannya tegak karena lulus uji kompetensi. Maka diberi solusi wala junaha. Lihat itu, wala junaha itu artinya apa itu? Wala junaha ya gaur pape. Tidaklah mengapa. Artinya apa itu? Sebetulnya nggak layak sahabat itu menikahi perempuan itu, nggak punya modal. Tapi kata Allah udah nggak apa-apa kawin-kawin, nggak modal sekalipun. Nanti urusan negara yang modal. Nah di sini ini bukan soal ngegampangin, tapi soal negara wajib melindungi perempuan yang menjaga keimanannya. Tuh, itu yang harus dilihat. Makanya rugi di negara Indonesia ya, karena perempuan itu yang dijaga oleh negara yang punya uang di rekening, bukan yang menegakkan iman. Wala junaha alaikum, dan tidak mengapa untuk kalian hai lelaki-lelaki mukmin di Madinah antangkihuhunna, untuk menikahi mereka perempuan yang kabur dari Mekah ke Madinah dan telah lulus ujian, idza ataitumuhunna ujurahunna, kalau mampu memberi kepada mereka maharnya. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, ini yang udah kita bahas kemarin ya, bahwa nggak boleh lu ngotot mempertahankan pernikahan, nggak enak ngelihat anak, nggak enak bla bla bla, nggak boleh, karena yang ngotot itu adalah memelihara tauhid dan akidah. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Menarik tuh, perhatikan apa yang menarik dari was'alu ma anfaqtum dan wal yas'alu ma anfaqu. Apa itu yang menarik tuh? Was'alu ma'anfaqu waliyas'alu ini ma'anfaqtum ya?
Faktum ya. Ada alif lam, ada lamnya. Faktum yang pertama. Oh, yang pertama. Ini was'alu dan minta kembalilah. Ada lelaki muslim, istrinya kabur dari suaminya milih murtad. Kata Allah, was'alu, tarik paksa kerugian kamu, mas kawin, mobil, sertifikat, macam-macam, tarik paksa. ATM, rekening, jepit rambut, segala tarik. Kenapa wajib ditarik paksa? Melukai keimanan. Murtad, istrinya murtad. Waliyas alu ma'amfaku, tapi kalau terjadi sebaliknya, ya kalau bisa ya tarik, lebih lunak tuh waliyas alu. Jadi ngalah. Dzalikum hukmullah. Ya Allah, ini pertama kali lo diatur lo. Ya, dzalika hukmullah, di bawah bayang-bayang perjanjian Hudaybiyah. Disadari nih sebetulnya agak tanda petik menciderai pasal-pasal di perjanjian Hudaybiyah. Tapi kata Allah, dzalikum hukmullah, inilah ketetapan Allah. Yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Itulah inti dari surah Al-Mumtahanah ya. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kufar faqattum fa'atul ladina dhahabat azwajuhum misla ma anfaqu. Nah, ini yang tadi. Bagaimana kalau kita kawin itu janda-janda, mantan orang kafir tapi nggak punya ongkos? Ya udah, nanti nunggu ada ghanimah. Nanti ghanimah yang bayar. Tapi tolong selamatkan akidah perempuan-perempuan hebat itu. Itu di ayat 11-nya. Wattaqullah. Tapi apa tuh wattaqullah tuh, coba. Wattaqullah. Siapa yang disuruh takut pada Allah? Ayo. Ya, orang-orang yang terkait pelaksanaan. Jadi ceritanya diduga ada modus. Kawin yuk, nanti kita minta ganti rugi dari ghanimah. Bude. Selalu ada penumpang gelap itu. Padahal mas kawin yang perlu diganti 1 gram, minta kerugian material dan imaterialnya 2 miliar. Mumpung ada ghanimah nanti, tidak menutup kemungkinan. Maka kata Allah, wattaqullah, takutlah pada Allah. Ya, iman itu kan dengan amanah itu. Wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun, yang kalian memang sudah menyatakan beriman kepada Allah. Harus takut pada Allah. Jangan mentang-mentang mau diganti negara melalui rampasan perang, kamu aji mumpung. Takut pada Allah. Jadi udah dibuat rambu. Nah, ini penutupnya. Tidak berkaitan langsung dengan paragraf terakhir surat Al-Mumtahanah. Tidak berkaitan. Belum penutup ya. Nah, ini tentang baiat, menarik. Kok tadi ngebahas baiat tadi ya?
Supaya itu yang perempuan lebih jangan yang itu Yubayyika tidak akal mukminat. Ya ayuhan Nabi, ini spesial khusus untuk Nabi. Idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billah syai'an. Nabi diberi aturan khusus oleh Allah, prosedur pembaiatan. Dalam episode yang besar, baiat itu sekurang-kurangnya 5 kali dalam sejarah panggung Islam. Pertama namanya Bai'atul Ridwan, Bai'atul Aqabah. Yang kedua Bai'atul Nisa atau Bai'atul Aqabah jilid 2. Ya, karena ada perempuan yang minta dibaiat itu. Yang ketiga Bai'at yang di surat Al-Fatah, Bai'atul Ridwan ya. Ya, yang ini sebelum Fathul Mekah apa namanya? Oh ya, Bai'atul Ridwan. Yang kelima ya ini. Oh, yang keempat apa yang keempat? Yang keempat Al-Mumtahan ayat 12. Yang kelima cari sendiri. Tapi di Al-Quran dari 4 atau 5 itu hanya 2 yang dimunculkan. Yang pertama adalah Bai'atul Ridwan di surat Al-Fatah, dan yang kedua ini memberi faedah kepada kita. Bai'at itu syariat Islam. Baiat itu. Kalau baik kepada ini pemimpinan itu ada nanti itu. Baiat itu syariat Islam yang dilakukan kepada otoritas yang diberi legalitas oleh Allah. Siapa yang diberi legalitas? Dalam kasus Al-Mumtahanah ayat 12 ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai nabi sekaligus juga pemimpin, kepala negara, kepala suatu wilayah regional. Ingat, kepala negara, kepala daerah yang secara regional. Sulit ketemu bandingannya sekarang, kecuali kita ada khilafah atau negara Islam. Sulit. Berarti sementara libur Tibet baiat. Tapi jangan dihapus ayatnya. Berarti baiat-baiat yang lain dipaksakan. Ya, yang lain itu dipaksakan. Namun baiat itu syariat Islam. Bagaimana caranya? Pertama adalah peserta baiat harus menyatakan tidak akan pernah musyrik, tidak akan pernah musyrik. Fakta integritas kan. Wih, lebar banget musyrik itu, lebar banget. Kedukun juga musyrik masalahnya. Menarik. Ini yang baiat perempuan ceritanya. Yang kedua, berjanji tidak akan mencuri. Melihat tuh, rupanya di zaman itu wong wadon kebiasaan ngutil. Jadi kalau mau jujur, yang punya peluang nyolong tuh, waduh, setidaknya nyolong perkakas lakinya. Lah suami mau nyolong dari siapa? Kecuali melawan kekuasaan atau negara atau kekuasaan rumah orang lain, maling.
Yang ketiga, wala yaznina, tidak akan berzina. Berarti lanang boleh berzina. Jadi siapapun yang mau berbaiat yang menyatakan tidak akan berzina. Wala yaqtulna auladahunna, dan tidak akan membunuh anak. Kalau ditafsirkan lebih lunak sekarang, tidak menterlantarkan anak. Wala yatina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna. Yang wa aidihinna itu artinya dan tidak akan sekali-kali dusta dengan tangannya, kekuasaannya. Ditafsirkan ngaku-ngaku anaknya padahal bukan anaknya. Gimana tuh maksudnya itu? Ini ayat berarti faktual, dulunya ada, sekarang ada enggak ya? Si perempuan datang kepada negara, saya berbaiat, saya ini punya anak 10 padahal anak uang KB. Nah, itu namanya yatina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna. Kalau tadi aidihinna, sekarang arjulihinna, mengaku punya riwayat meteng sama Samuni. Negara, memang saya pernah punya riwayat kehamilan, itu yang nggak tanggung jawab Jamal, padahal nggak pernah, bohong. Berarti dulu sering terjadi beginian. Ada nih bengen kan. Sekarang memalu yang ngaku di zina itu ya. Wala yasinaka fi ma'rufin, dan membangun fakta integritas, berjanji tidak akan melawan aturan dan kebijakan Nabi Muhammad dalam hal kebaikan. Kalau sudah lulus, maka kata Allah, fabayahunna, ya udah dibayar mereka. Itulah yang saya ceritakan tadi. Sepanjang itu Rasulullah membayarnya tidak pernah menyentuh tangan, hanya kalaman. Nah, ini memberi indikasi kalau bukan perempuan sambil dipegang tangannya, kayak wong akad nikah itu. Bagi yang pas akad nikah belum sempat dipegang tangannya oleh naib atau wali, ya nikah lagi supaya dipegang tangan. Bagi yang lupa ya bikin kenangan baru. Wastaghfir lahunnallah, dan hai Nabi Muhammad, pasti orang-orang perempuan berbeda itu punya masalah, maka mintakanlah ampun untuk mereka pada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Apa sih kebutuhan baiat itu? Ya macam-macam. Samalah dengan Pak Jasuro mau naik karir, bikin fakta integritas, kan sama aja baiat. Tapi yang pasti baiat hanya dapat dilakukan dalam konteks syariat ya, itu kepada yang punya otoritas seperti Nabi Muhammad, otoritas keagamaan, otoritas kekuasaan. Dah, ini ayat penutup. Sebetulnya tidak nyambung dengan paragraf di atas, tapi perhatikan, ini menarik, akan menutup seluruhnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai siapapun yang pernah beriman, la tatawallau, jangan coba-coba loyal. La tatawallau, jangan loyal.
Kepada siapa? Qauman, kepada kaum ghadiballah, yang dimarahi Allah. Kalau pakai surat Al-Fatihah, siapa Al-Maghdub itu? Ayo, Al-Maghdub siapa? Yahudi. Yahudi. Ahlul kitab. Kalau waladolin Nasrani gitu ya? Iya. Kebaliknya itu. Murkai Yahudi. Berarti Godiba itu ya Murkai. Yahudi. Kalau pakai alfa, begitu ya. Abdul. Nah, kita lihat ya. Menarik ini. Kalau kata Ustadz dulu mah ilmu balaghah. Ayo, mana anak masuk Riyadin? Ayo benar ya. Apa itu ujung ayatnya tuh? Qad ya isu. Qad. Oh benar ya. Ya isu. Ya isu. Terus Minal akhirati. Minal akhirati. Minal kama ya Isa kufaru min ashabil kubur. kufar apa kafir? Kufaru Kufar. min ashabil kubur. Sungguh jangan loyal pada siapapun yang jelas-jelas sedang dimarahi Allah, ya. Yang sedang dimarahi Allah. Kenapa? Jawabannya Qadia Isa. Mereka itu berarti siapa itu? Yang maghdub tadi. Al-Maghdub itu adalah orang yang sudah panik menghadapi gimana ya kalau di alam kubur ya. Sudah tahu mereka sendiri sebetulnya paranoid, kok kita loyal padanya? Nggak boleh. Yang menarik kama ya isal kufar, sebagaimana orang kafir juga panik, putus asa menghadapi problem alam kubur. Kalau pakai premis Man Godiba itu termasuk orang kafir bukan? Ya. Ayo lihat itu kalimat itu. Kama ya isal kuffar, Sebagaimana yang sama kafirnya apanya? ini ya Panik menghadapi alam kuburnya atau apanya? Paniknya. Nah, inilah pentingnya kita memahami ini. Jadi man ghadiba itu bisa satu orang Yahudi, dua orang kafir. Orang kafir, orang Nasrani. kalau di ayat ini. Kenapa?
man ghadiba, bukan al-maghdub. Kalau al-maghdub pakai alif lam sebagai label. Khusus Udah nggak bisa diutak-atik kayak begitu aja orang Yahudi mah. spesialis. Tapi ini mah adalah siapapun dari kalangan Nasrani, dari kalangan Yahudi yang sedang melakukan aksi yang menyebabkan Allah murka. Tapi kalau lagi nggak apa-apa, mah pertanyaan Pak Jasodo kemarin, boleh nggak berbisnis dengan orang kafir? Ya boleh. Kalau tidak sedang ghadiballah. Tapi kalau lagi ghadiballah mah jangan bisnis, apalagi loyal. Contoh, milih pimpinan. Nah itu satu. Yang kedua, ada yang lebih lebar lagi. Pokoknya man ghadiba aja. Pezina dimarahi Allah enggak? Koruptor dimarahi Allah enggak? Ini kalau ditarik di pilkada nggak boleh milih pezina. Nggak boleh loyal pada man ghadiba kalau ditarik. Tapi kita berusaha disiplin. Ini adalah Nasrani dan Yahudi. Ini yang kita disiplin. Aku qouli hada wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.